Lapor, Pak. Kami telah tiba di lokasi misi. Pasukan khusus wanita. Ya. Halo, Pak. Anda memanggil layanan khusus. Pak. Naiklah. Ya. Pak. Nyaman. Nyaman. Sebentar lagi, akan ada lebih banyak kenyamanan. Kau bukan targetku. Sekarang kau tahu. Lin Xiao Raja Pasukan Khusus. Agak terlambat kurasa. Jepang, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan memberitahumu. Su. Keluarga Su. Palsukan identitasku. Aku perlu menyusup ke keluarga Su secara diam-diam. Su Wixin putri sulung keluarga Su. Su Wixin. Aku mencintaimu. Nona sulung Su. Bukan pilihan yang buruk. Nona Su, sebagai supermodel nomor 1, kudengar langkahmu selanjutnya adalah bersiap ke Paris. Benarkah, Nona Su? Kudengar kau dan tuan muda keluarga Wang Tianxian sudah bertunangan. Apa kau berencana untuk menikah dengan keluarga kaya? Tanpa komentar. Hei, tasku. Cepat bantu aku kejar dia. 100. 200, kalau kau dapat tangkap dia. Baiklah, pergi. Berapa lama lagi kau mau menahan aku? Oh, Seseorang seperti Nona Su, dengan tubuh sebagus itu, pria manapun, pasti ingin memeluknya lebih lama. pandai merayu. Dilihat dari gerakanmu barusan, kau sudah terlatih. Aku menghabiskan 2 tahun di sekolah bela diri. Oke, kebetulan aku butuh pengawal. Tertarik? Tentu saja. Bekerja untuk Nona Su adalah kehormatanku. Baiklah, pulanglah bersamaku sekarang. Ganti bajumu. Hai, Bagaimana Bibi? Suka? Aku suka. Aku suka sekali gaya ini. Ibu, kenapa kau memanggilku kembali dengan terburu-buru? Ada apa? Xing Xin, lihat siapa yang datang. Cengli Ibu Su Wixin. Apa yang kau lakukan di sini? Kudengar. Bibi suka porselen biru putih, jadi aku sengaja mendapatkan ini dari Christie Ice untuk Bibi. Oh Tuan Muda Wang, ini pasti mahal sekali. Oh, cuma 200 juta. Bukan apa-apa. Bibi, asal Bibi suka. Mulai sekarang, aku akan mengirim satu setiap hari. Xing Xin, lihat betapa perhatiannya Tuan Muda Wang. Siapa kau? Apa yang kau tertawakan? Tidak hanya bajumu compang-camping, tapi kau juga bau. Usir dia dari sini. Aku, pengawal Nona Su. Menemani beliau adalah tugasku. Pengemis kaya, kamu masih berani menyombong ya? Akan kupukul kau sampai babak belur dasar, buta. Kurasa, yang buta itu kau, menganggap barang rongsokan pedagang kaki 5 sebagai harta karun. Apa katamu? Yang kukatakan adalah sampah. Lin Xiao, apa kau gila? Vas ini pecah. Kau tak akan mampu membayarnya seumur hidupmu. Pengemis kotor. Berani-beraninya kau memecahkan porselen biru putihku. Kau mau mati ya? Porselen biru putihmu itu tak lebih dari barang rongsokan pedagang kaki 5. Kau terus bicara omong kosong. Kupatahkan kakimu. Kubilang, pengemis sialan. Kutaruh kau bahkan tak bisa menulis 3 kata, porselen biru putih. Dan kau berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Aku mungkin tak berpendidikan tinggi,
Tapi aku bisa mengenali barang murahan seperti ini. Sana pergi pengemis. As. Porselen biru putihku ini. Harganya 200 juta. Dijamin asli. Kalau kau tidak bayar, kau takkan bisa keluar dari pintu ini. Porselen biru putih asli. Memiliki tekstur murni. Seperti giok. Barangmu ini, ya kita bahkan tak perlu membahas teksturnya yang menguning. Tapi bahkan, ada karakter Cina sederhana di atasnya. Benda sialan ini mungkin cuma bernilai $10. Tuan Muda Wang, kalau kau mau, aku punya selusin lagi di luar. Silakan pilih. Pengemis sialan, beraninya kau menghinaku. Kau benar-benar mau mati ya? Berhenti. Ini rumahku. Kalau kau mau gila, lakukan di luar. Xingxian, Tuan Muda Wang, ada apa ini? Bibi, porselen biru putihku ini dijamin asli. Jangan dengarkan omong kosong pembohong ini. Diam. Buktinya jelas. Mulutmu masih lancang. Keluar dari rumahku. Mungkin firasatku, staf membuat kesalahan. Hari yang lain, Bibi lain hari aku pasti membawakanmu yang asli. Xingxian, lihat Tuan Muda Wang tidak bermaksud begitu. Cuma, Ibu, kenapa kau masih membelanya? Dia hanya pembohong bermulut manis. Bukan aku. Wang Tianxiang, jangan main-main. Di depanku. Keluar. Pengemis sialan. Tunggu saja kau. As. Cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Kapan saja. Semua ini hari ini. Terima kasih. Mau berterima kasih padaku? Gampang. Cium aku. Tidak ada pria di rumahku. Pakai ini dulu untuk sementara. Dan, pergi mandi. Kau bau. Wangi. Punyamu. Kau terlalu banyak berpikir. Bibi. Kamarmu adalah yang kedua di sebelah kiri. Orang. Menilai dari situasi saat ini, keluarga Su tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan. Mungkinkah ini jebakan? Sepertinya, aku harus tetap menyamar. Yao Xiaoyi sepupu Su Huixin. Orang yang dibicarakan datang. Bantu aku mengikat gaunku. Lekuk tubuh ini jauh lebih berisi daripada Su Huixin. Ngapain kamu berdiri di situ? Bantu aku mengikatnya. Adikku sayang. Bagus sekali. Ah. Kau. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku pengawal. Baru Su Huixin. Diam. Kau cabul ya? Aku akan memberitahu kakakku untuk memecatmu sekarang juga. Hei, tunggu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kendalikan dirimu sedikit. Maksudku milikmu di bawah sana. Kau menyodokku. Maaf. Belum banyak melihat dunia ya. Bocah ini, nggak mungkin perjaka kan? Sekalian saja godain dia. Hari ini kakak akan menunjukkanmu dunia. Apa yang kau lakukan? Kau tidak perjaka kan? Hari ini, kakak akan memberimu sedikit rasa. Lin Xiao, kendalikan dirimu. Kau di sini sedang menjalankan misi. Lihat betapa takutnya dirimu. Cuma bercanda. Lin Xiao. Kakak, kalian berdua sedang apa? Adik kecil, pengawal kecil barumu ini. Cukup menarik. Cuma menggodanya. Ganti pakaianmu. Ikut aku ke lokasi syuting. Baik, Nyonya. Kau, cepat ganti baju. Kakak, apa yang kau rencanakan sekarang? Kau boleh tinggal di rumahku. Tapi, kau harus mengikuti aturan. Kalau tidak, awas milikmu di bawah sana. Jangan khawatir. Ayahku mengajariku untuk mengikuti aturan sejak aku kecil. Tapi aku tidak pernah mendengarkan ayahku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah menciumku? Kau menciumku tadi. Aku hanya membalasnya. Kita impas sekarang. Perjaka kecil. Kau pendendam juga ya? Drama kita ini
benar-benar berhutang budi kepada Huixin. Jika bukan karena dia dan aura tingkat atasnya yang melekat, kita tidak mungkin bisa menarik investasi sebesar ini. Hahaha. Ayo, Huixin, aku akan bersulang untukmu. Aku masih ingin berterima kasih kepada Sutradara Zhu atas bimbingannya. Hahaha. Ayo, makan sesuatu. Gadis kecil ini tidak akan bangun kan? Jangan khawatir, yang kuselipkan padanya adalah afrodisiak impor. Kujamin malam ini, mimpimu bakal indah. Bagus. Selama malam ini, aku menangani sundal kecil ini. Pemeran utama wanita di film berikutnya adalah milikmu. Terima kasih Sutradara Zhu. Kalau begitu, kalau tak ada lagi, aku permisi dulu. Su Huixin, kita lihat saja siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Bayangkan saja, Dewi Nasional yang legendaris. Begitu mudah kudapatkan. Hahaha. Dasar binatang, lepaskan dia. Lin Xiao, sampah tak berguna, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau pikir mereka, bocah ingusan di pintu, bisa menghentikanku? Lepaskan dia. Tak kusangka pengawal rendahan sepertimu punya beberapa keahlian. Su Huixin, aku akan tidur denganmu malam ini. Kau coba saja. Ku bilang padamu, aku bersama grup Bintang Merah. Su Huixin, jika kau ingin bertahan di industri hiburan, kau harus bermain sesuai aturanku. Kusarankan kau untuk sedikit lebih bijaksana. Keluar. Aku tidak peduli siapa yang mendukungmu. Kau sentuh dia, dan kau akan membayar harganya. Berani kau memukulku? Kau pikir aku tidak akan membuat jalang ini dikeluarkan dari industri hiburan? Masih banyak bacot ya. Akan kutunjukkan sekarang harga dari aturan ini. Xin Xin, Lin Xiao, bantu aku. Lin Xiao, di mana aku? Aku kepanasan. kau sudah pulang. Apakah kau merasa tidak enak badan? Air. Aku butuh air. Jangan khawatir. Aku akan ambilkan untukmu. Jangan pergi. Aku membutuhkanmu. Aku butuh bantuanmu. Lin Xiao, apa yang kau lakukan padaku? Beraninya kau bertanya itu padaku. Tadi malam, kaulah yang memintanya lagi dan lagi. Punggungku hampir patah. Jangan bicara apa-apa. Aku pasti telah dibius. Zhou Mei terkutuk itu. Oh, begitu ya. Aku penasaran bagaimana tubuh kecilmu. Baiklah, diam. Sudah kubilang. Masalah ini, kau tidak diizinkan memberitahu orang ketiga. Kalau tidak, kau mati, Xin Xin. Kau sudah lihat Lin Xiao? Xin Xin, Kak, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Aku belum selesai. Oh, kalau begitu kau pergi dulu, Xin Xin. Jangan terlalu gugup. Meskipun aku suka Lin Xiao, kita bersaudari. Kita bisa bersaing secara adil. Lagi pula, sekarang zaman apa? Tidur dengan seseorang sekali tidak berarti apa-apa. Halo, kakak Liu, ada apa? Seseorang mengunggah fotomu kemarin. Sedang makan malam dengan Zhu Daxian di internet. Sekarang semua orang bilang kau tidur dengan sutradara untuk memajukan kariermu. Apa? Mereka memfitnahku, menuduhku. Susun surat pengacara sekarang. Aku akan menuntut mereka. Xin Xin, ada apa? Yo, supermodel Zhou Mei, apa yang kau lakukan di rumahku? Su Huixin, kau tak tahu malu. Tidur dengan sutradara untuk maju. Akhirnya aku tahu bagaimana kau dapat peran utamamu. Diam. Kau memfitnahku.
Menuduhku, haha. Masih mencoba menyangkal? Rumahmu dikepung wartawan sekarang. Kalau kau berani, bicaralah dengan mereka. Kau, Su Mei, jika aku tidak salah. Situasi Xinxin, semuanya, perbuatanmu kan? betul. Su Huixin begini nih. Akibatnya kalau kau macam-macam denganku, begini saja. Xiao Mei, kau benar-benar kejam. Apa maumu? Gampang kok. Beri aku peran utama wanita di drama selanjutnya, dan aku akan segera menghapus unggahan itu. Xinxin, jangan dengarkan dia. Ayo keluar dan jelaskan kepada para wartawan. Dasar bodyguard bodoh, naif sekali. Kau pikir skandal semacam ini bisa dibersihkan hanya dengan kata-katamu? Lin Xiao, ini bukan waktunya bercanda. Xinxin, percayalah padaku, aku punya cara. Dasar orang-orang bodoh. Nona Su, apa foto-foto vulgar yang beredar di internet itu asli? Nona Su, sumber dayamu yang luar biasa. Apakah itu semua didapatkan dengan tidur sana-sini seperti yang mereka katakan online? Teman-teman wartawan, ada lebih banyak cerita tentang ini. Aku akan menunjukkan kalian semua sesuatu yang bagus. Su Huixin, reputasimu soal tidur dengan sutradara sudah tersebar di mana-mana. Kenapa masih sepolos? Nona kecil yang lugu? Nona Shu, apa yang baru saja kau katakan itu benar? Tentu saja, Su Huixin itu liar di ranjang. Benar-benar pelacur kelas atas. Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak benar. Su Huixin, lihat saja bagaimana kau bertahan di dunia hiburan sekarang. Su Mei, kau menyebut Xinxin pelacur. Punya bukti? Bukti apa yang kubutuhkan? Aku bersumpah demi reputasiku. Kalau dia bukan, aku sendiri yang akan keluar dari dunia hiburan. Situasi Xinxin, semua salahmu, kan? Betul. Su Huixin, begini nih. Akibatnya kalau kau macam-macam denganku, terjadi saat kau macam-macam denganku. Dasar bodyguard sialan. Beraninya kau mengacaukan urusanku. Su Mei, kami sudah memanggil polisi. Tunggu saja dan bayar atas kebohonganmu. Bayar harganya. Sutradara Jo, tolong aku. Aku tak bisa membiarkan Su Huixin menghancurkan karirku. Diam, tidak bisa menangani modal kecil saja. Dan kau berani menemuiku. Dan kau berani menunjukkan wajahmu di sini? Maaf Sutradara Jo, hampir saja berhasil. Ini semua salah bodyguard itu. Lin Xiao lagi. Tuan Mudawan, ada orang ini The film was terus-menerus translated membuat masalah and untukku. narrated by Bisakah kau mengirim Media. beberapa orang ke sini? Baiklah. Terima kasih Tuan Mudawan. Lin Xiao, kali ini aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Lin Xiao, tak kusangka kau begitu cerdik. Satu rekaman, dan Xiao Mei menunjukkan warna aslinya. Ya Lin Xiao, kau menyelamatkan hari ini. Jika bukan karenamu, karirku akan berakhir. Lebih dari sekadar milikmu, saham grup Su City anjlok karena ini. Jika bukan karena Lin Xiao, keluarga Su akan bangkrut. Wow, jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Sebagai hadiah, bukankah kalian berdua harus memberiku ciuman? Mimpi saja. Sepupu, kau tak bisa menyalahkanku untuk ini. Itu Lin Xiao yang memintanya. Lin Xiao, oh jadi kau main mata ya? Melirik isi panci ya? Dengarkan penjelasanku, aku hanya bercanda, itu dia. Lin Xiao, tak disangka keberuntunganmu dengan wanita. Song Xiao. Benar-benar sesuatu. Siapa kau? Sudah melupakanku begitu cepat? Hari itu di lokasi syuting. Tidak menghajarmu sampai mati. Sungguh sayang. Jadi kau. Hentikan omong kosongnya. Mari kita lihat kemana kau lari hari ini. Kalian lagi. Bicaralah. Siapa atasanmu? Kewaspadaan yang buruk sekali. Raja mata-mata yang legendaris. Tidak lebih dari ini. Raja mata-mata. Sutradara Shu, orangnya sudah dibawa ke sini. Pantas saja menjadi pembunuh bayaran top Jepang. Kau bekerja dengan efisien. Kalau begitu, jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Pergi. Sampan, bukankah kau sangat cakap? Bagaimana kau bisa berakhir di tanganku? Zhu Dashan, jangan bergerak Lin Xiao. Nah, bukankah ini supermodel Su? Aku membiarkanmu lolos malam itu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang datang untuk menyelamatkanmu. Jangan sentuh aku. Beraninya kau menyentuhku. Keluarga Su takkan mal, pasca NM lo. Keluarga Su? Keluarga Su bukan apa-apa di mataku. Aku bersama grup Bintang Merah.
Jangan khawatir. Hari ini aku pasti akan mendapatkanmu. Kau binatang. Lepaskan adikku. Hanya berbicara dengan jalang itu. Tak kusangka, ada juga wanita cantik di sini. Aku Zhu Dashan, sungguh beruntun. Sayang, aku datang. Siapa? Bagaimana kau bisa bangun? Kau pikir, sedikit obatmu itu bisa membuatku pingsan. Aku hanya ingin melihat. Apa yang kau rencanakan? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku bersama grup Bintang Merah. Berani kau menyentuhku, mereka tidak akan melepaskanmu. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan orang Jepang itu? Berhenti. Ketua, akhirnya kau datang juga. Sampah ini membuat onar di studiomu. Hongxing. Kang Xiao, Jian Hongxing, ketua grup Hongxing. dasar beranda, kau mati. Mari kita lihat bagaimana ketua mengurusmu. Diam. Beraninya kau tidak sopan kepada mantan atasan saya. Kau pasti bosan hidup. Kang Xiao, kau datang ke Jiangchen. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan menjemputmu. The film was Itu translated akan kita bicarakan and nanti. narrated Saudara by Xiao, Media. maafkan aku. Aku tak tahu. Kau teman ketua. Aku meremehkanmu. Katakan padaku, atasan orang Jepang itu, siapa dia? Ini, katakan saja, Wang Tiangxian. Wang Tiangxian. Hongxing, kau baik-baik saja sekarang ya? Kang Xiao, selama kau mau. Posisi ini milikmu. Ya sudahlah, lupakan saja. Alasan aku di sini kali ini adalah, aku punya misi. Kau bicara tentang kasus seluruh grup Nage terbunuh. Apakah ada petunjuk sekarang? Aku hanya tahu bahwa itu terkait dengan Wang Tiangxian. Spesifiknya, aku belum tahu. Kenapa kita tidak menyuruh seseorang menangkap Wang Tiangxian dan menginterogasinya lebih dulu? Tidak perlu. Aku berencana untuk mencabut seluruh organisasi mereka sepenuhnya. Kang Xiao, tempat ini Jiangchen, tempatnya campur-campur. Semua faksi terlibat di sini. Ini kartu tertinggi, grup Bintang Merah. Ambillah, kau bisa menggunakannya untuk memobilisasi siapapun dari grup Bintang Merah. Ini akan membantumu. Terima kasih. Lin Xiao, pisau ini, dari mana kau mendapatkannya? Xin, ada apa? Katakan padaku cepat, dari mana asalnya? Ini, aku mendapatkannya dari seorang pria Jepang. Seorang pria Jepang. Kak, ada apa dengan kalian berdua? Pisau ini, peninggalan ayah Xin. Kami curiga pisau ini terkait dengan pembunuh yang membunuh ayahnya. Apa? Halo, Nona Yao, Wang Tiangxiang membawa anak buahnya dan mengepung perusahaan. apa? Aku segera ke sana. Wang Tiangxian, apa yang kau lakukan di sini? Lin Xiao, tak kusangka kau lumayan cakap. Kau benar-benar berhasil lolos dari tangan saudaraku. Lain kali tolong, kirim seseorang yang bisa bertarung. Gue remehin sampah masyarakat kayak gini. Bocah, kau cari mati ya? Hei, jangan marah padanya. Kami pengusaha yang sah. Maksud lo apa? Apa maksudku? Nyawa dibayar nyawa. Hutang harus dibayar. Apa kau tak paham prinsip ini? Ini kontrak pinjaman, Su Corporation, dengan perusahaan kami. Ye Xiaoyi. Kau belum lupa kau? Wang Tiangxiang. Ini jelas pinjaman antara aku dan korporasi yang. Apa hubungannya denganmu? Awalnya ini tak ada hubungannya denganku, tapi yang Corporation. Kutelan mereka 2 hari terakhir ini. Jadi katakan padaku apa ini? Ada hubungannya denganku? Wang Tiangxiang, kau benar-benar keji. Omong kosong. Hari ini, kau bayar hutangmu. Atau, serahkan Su Corporation padaku. Jangan berani-beraninya. Itu bukan urusanmu. Mau apa sih lo? Apa? Kau tak mau mengembalikan uangnya. Dan kau tak mau memberiku perusahaan. Jadi aku akan membuat gadis kecil ini merasakan dagingku. Berani-beraninya lo. Berani sekali kau. Kau dengar apa yang dia katakan? Hahaha. Di dunia ini, adakah yang aku Wang Tiangxiang tak berani lakukan? Lin Xiao, mereka semua master dari Jepang.
hari ini. Mari kita lihat bagaimana kau kabur. Berhenti. The film was Xinxin. translated and narrated by M Media. Lin Xiao, bukankah kau sangat tangguh? Kukira kau tak terkalahkan. Wang Tiangxian. Terserah lu mau apain gue, tapi lapasin Xinxin. Lin Xiao, dalang kecil ini, sudah berapa kali dia tidur denganmu? Kau sangat membantunya. Dasar bajingan. Wang Tiangxiang, jangan sakiti adikku. Tentu. Tanda tangani perjanjian pengalihan ini. Kembalikan Su Corporation padaku. Dan aku tidak akan menyakitinya. Aku akan tanda tangan. Os, kau menandatanganinya. Tidak semudah itu. Kalian, patahkan lengannya. Dan patahkan lengannya. Berhenti. Jiang Hongxin. Biarkan mereka pergi. Jiang Hongxin, aku tak ada masalah denganmu. Jadi kusarankan kau jangan ikut campur. Kak Zio pernah menyelamatkan hidupku. Hari ini tak seorang pun akan melukainya. Kau masih keras kepala ya? Baiklah. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Begitukah? Kalau begitu lihat lagi. Jiang Hongxin, kau. Bila ini beracun. Apa? Ini pasti dahlia Jepang yang legendaris. Jadi bagaimana? Kau mengobati racun ini? Racun ini umumnya tak terobati. Kecuali apa? Kecuali seseorang menghisap. Racunnya keluar dengan mulut mereka. Ini semua salahku. Biar aku yang melakukannya. Juga, orang ini pasti pernah berhubungan seks dengan Xiaoge. Agar racunnya lebih mudah tersedot keluar. Dan jika mereka tidak hati-hati, orang ini juga bisa berada dalam bahaya maut. Lin Xia, kau harus bangun. Aku tak bisa hidup tanpamu. Lin Xiao, jika aku tidak hampir kehilanganmu, aku tidak akan tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Kau akan memilih Xinxin atau aku? Lin Xia, ada apa denganmu? Xinxin. Jati di hatimu. Hanya ada Xinxin. Xinxin mana? Xinxin, pergi ke konferensi pers. Bagaimana perasaanmu sekarang? Gue cuma ngerasa aneh. Apa kau merasa? Darahmu berdesir. Sedikit tidak nyaman. Kok perlu tahu? Apa yang terjadi sama gue? Ketua Jin bilang, itu efek sampingnya. Ya ampun, jangan ditutupi. Biarkan darahnya beredar. Baiklah. Aku bisa bilang, kau cukup besar. Karena kau dan Xinxin sudah mencobanya. Kenapa tidak? Kita berdua coba juga. Sebaiknya gue lihatin Xinxin dulu. Lin Xiao, aku tak percaya tak bisa menaklukkanmu. Nona Su, selamat atas peran utama di Badai Jiangcheng. Mengenai insiden foto-foto panas yang sedang tren daring, apa ada yang ingin kau katakan? Izinkan aku menjawabnya untuk Nona Su. Nona Su telah menjadi korban penjahat. Sukai. The film was Ini tidak ada translated hubungannya dengan and narrated integritas by artistik M Nona Su. Media. Tuan Zhao, bagaimana dengan adikmu? Xiao Mei, Saudariku Xiao Mei, dia telah berbuat salah dan pantas dihukum. Tindakan Nona Su sepenuhnya dibenarkan. Tuan Zhao, baiklah, rekan-rekan pers, konferensi pers hari ini berakhir di sini. Wixien, Xiao Kai, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. sama-sama. Ini suatu kehormatan untuk melayanimu. Kalau begitu, aku akan ganti baju. Kau, apa yang kau lakukan? Nona Su, kau mendapatkan peran utama di film ini karena Tuan Shou. Benarkah itu? Tuan Zhao, apakah Anda sangat merekomendasikan Nona Su untuk peran ini? Peran utama, mungkinkah? Reporter ini jeli sekali. Sejujurnya, aku dan Wixien akan menikah bulan depan. Xiao Kai, omong kosong apa yang kau ucapkan? Wixien, karena sudah terfoto, tak perlu berpura-pura di depan kami para wartawan. Berpura-pura. Xiao Kai, kau
Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu bohong besar. Norasu, tak heran Tuan Shou begitu protektif terhadapmu. Jadi kalian berdua. Su Huixian, mari kita lihat apa yang kau katakan sekarang. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu. Tidak seperti itu. Su Huixian. Dasar rubah betina. Beraninya kau mempermainkan perasaanku. Di belakangku kau bersama aktor murahan ini. Wang Tianxian. Apa sih yang kau bicarakan? Semuanya. Status supermodel Su Huixian. Semua berkat uang keluarga Wangku. Kami yang membelikannya untuknya. Sekarang dia menerobos masuk ke industri film. Dan untuk naik pangkat, dia tidur dengan Zhu Deshan. Dan sekarang dia main-main dengan Shou Kai. Bersama. Kau benar-benar fitnah. Tianxian. Jangan fitnah aku. Buktinya tak terbantahkan. Apa yang harus kau katakan untuk membela dirimu? Apa katamu semua? Kau. Perusak rumah tangga seperti dia. Pantas untuk tetap berada di industri hiburan. Betul. Blacklist dia. Blacklist dia. Betul. Su Huixian, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Diam kalian. Lin Xiao. Siapa kau sebenarnya? Xin, kamu baik-baik aja kan? Tempat ini terlarang untukmu. Keluar. Saya pengawal Xin. Melindunginya dari bahaya adalah tugas saya. Betapa menyantun. Kau tidak terlihat seperti pengawal. Kau kekasihnya kan? Aku pernah dengar, Su Huixian itu jalan. Tidur dengan banyak pria. Sekarang cowok cantik ini muncul. Su Huixian, kau benar-benar jalan. Pelacur. Orang sepertimu tak pantas berada di industri hiburan. Tianxian. Fitnah aku lagi. Dan aku akan menuntutmu. Bukti perselingkuhanmu ada di sini. Dan kau masih ingin menuntutku. Keluarga Wang saya bermurah hati dengan tidak menghancurkanmu. Kau bohong, aku tidak. Oke. Lalu buktikan kau The tak film bersalah. was translated Kau and tidak bisa narrated by membuktikannya. M Media. Diam. Tunggu saja Kak Ijatu Ain Mo. Lin Xiao. Wang Tianxian, katanya lo sama Xin. Pacaran. Bisa buktiin nggak? Apakah aku perlu memberimu demonstrasi? Apakah kamu ingin aku memerankan kembali adegan malamku bersamanya? Hahaha. Wang Tianxian, kau bicara omong kosong. Malu sekarang. Bukankah kau yang diranjang? Memohon padaku. Baiklah. Kau. Wang Tianxian, kalau lo yakin banget. Gimana kalau kita taruhan? Oke. Tapi jika kau kalah, kau akan ikut denganku dengan tenang. Aku akan membunuhmu. Oke. Dal, kalau gue bisa buktiin, Xin nggak salah. Gue mau lo sujud minta maaf sama dia. Oke. Aku ingin lihat yang bisa dilakukan pecundang ini. Wang Tianxian, lihat ini. Kukira kau tak terkalahkan. Bagaimana kau mendapatkan ini? Berhenti membuat tuduhan palsu. Kalau lo sama Xin, beneran pacaran. Ngapain lo? Nodong pisau ke lehernya. Apalagi di kantor Su Corporation. Jangan-jangan lo deketin Xin. Cuma buat harta keluarganya. Aku memberitahumu, video ini pasti palsu. Wang Tianxian, mikir dulu sebelum ngomong. Kalau gue kirim video ini ke polisi, lo pasti bakal masuk penjara. Shou Kai, bahkan jika Tuan Muda Wang salah bicara, bagaimana dengan foto-foto itu? Bagaimana kau menjelaskannya? Satu-satunya alasan aku bersama Su Huixian adalah karena dia menggodaku. Su Huixian, itu jalan. Astaga, foto-foto ini mengejutkan juga ya. Mukanya gak ditutupi sama sekali. Ini jelas, kayak udah diatur. Diam. Gue bohong. Berani gak lo cari fotografernya dan konfrontasi langsung. Wang Tianxian, masih ada yang mau lo omongin. Gak seharusnya lo dim-dim. Tepatin janji lo. Diam. Kau berani menyuruhku minta maaf pada pelacur ini. Dia bosan hidup. Akui saja, Tuan Muda Wang. Mau ingkar janji. Akui apa? Apakah ada yang mendengar? Aku bertaruh dengannya. No. Hahaha. Elo, Lin Xiao. Aku tidak membunuhmu terakhir kali. Anggap dirimu beruntun. Aku menonton hari ini. Kau akan lari hari ini. Lin Xiao. Pisau mereka dilapisi racun. 2 kali dalam 3 hari. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. kirain gue bakal ketipu trik yang sama. Akankah kita membuat kesalahan yang sama 2 kali? Jas gue ini baru aja dilapisi khusus. Jadi jas anti tebas eksklusif Dragon Crow. Katana Jepang lo. Katana Jepangmu. Gak bakal bisa lukai gue. Benar-benar.
Wang Tiangxian. Orang Jepang ini. Siapa yang kirim mereka? The film Kenapa was bilang? translated and narrated by M Media. Cari mati lo. Lin Xiao, kakimu. Baru saja pulih. Dan kau terluka lagi. Apa kau akan baik-baik saja? Gue gak apa-apa. Luka kecil ini gak bisa hentiin gue. Syukurlah. Lin Xiao. Tuan Jiang. Lin Xiao, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Itu hanya luka lama dan baru. Dikombinasikan dengan kelelahan, menyebabkan ini. Syukurlah. Apa bagusnya sih? Xin, jujur saja. Sudah berapa kali Lin Xiao terluka karenamu? Mulai sekarang, bisakah kau tidak membuat masalah? Kakak, Jangan salahin dia. Melindunginya adalah tugas gue. kau sudah bangun. Lin Xiao, terus lindungi dia. Kakak, Xin, bantu gue bangun. Tongxing, gue minta lo selidiki Wang Tiangxian. Gimana hasilnya? Aku menyuruh seseorang mengikuti Wang Tiangxian dan menemukan dia sering mengunjungi Gedung nomor 9. Bukankah itu titik kontak rahasia organisasi di Jiancheng? Lo udah tahu. Dia ketemu siapa? No, gedung nomor 9 dijaga ketat. Orang-orangku tidak bisa masuk. Ini makin menarik aja. Kayaknya luka gue dulu gak sia-sia. Siapa dalang dibalik? Wang Tiangxian. Siapa? enak ya? Lin Xiao, apa aku tidak cantik? Ayo main denganku. Udahan. Udah malam. Nanti kalau Xin lihat kita, dia bakal salah paham sama hubungan kita. Xin lagi. Apa kelebihannya dibanding aku? Kamu, jangan salah paham. Waktu itu sama Xin juga, gak sengaja. Jadi aku. Jadi kali ini, kita pura-pura. Kita juga tidak tahu. Yao Xiaoye. Katana Jepangmu. Lin Xiao, dasar bodoh. Lin Xiao, kau berani menolakku? Kau akan menyesal. Mengapa begitu sedih? Kenapa begitu menyedihkan? Pergi. Ayo kita minum, bro. Pergi sana. Bro. Yang ini. Cewek Judas. Liuba. Pergi. Lepaskan aku. Lepas. Lin Xiao, kau akan menyesal. Jadi dia ceweknya Lin Xiao? Kalau begitu malam ini kau akan menderita. Bro Kai. Sayang sekali. Badan cewek ini. Kalau begitu hari ini kita akan bersenang-senang. Bro Kai. Jarang-jarang dapat barang murahan begini. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Maksudmu? Kita berdua? Hahaha. Seru kan? Ayo. Hentikan. Lin Xiao, ngapain kau di sini? Kukatakan sekali ini saja. Kalau kau tak ingin mati, pergi. Anak muda ini. Bicaranya kok begitu? Kau tahu siapa aku? Kukatakan untuk terakhir kalinya. Jika kau tak ingin The mati, film was translated Inilah. and Kau cari mati narrated ya? by M Media. Lin Xiao, tunggu saja kau. kapan saja. Kakakku, berapa banyak yang dia minum? Aku tak yakin. Jika bukan karena Jiang Hongxing menghubungiku tepat waktu, kakak senior pasti sudah dalam masalah malam ini. Aneh. Kakakku, bukan peminum. Bagaimana mungkin dia pergi ke bar sendirian? Lin Xiao, apa kau tahu kenapa? Ini, entahlah. Lin Xiao, kenapa? Kau tak mau menerimaku? Saudari Xiaoye, ini sup penghilang mabukmu. Terima kasih Lin Xiao, kalau bukan karenamu.
Melindungimu adalah tugasku. Benar, Kak. Minumlah. Ngomong-ngomong, Xin, bolehkah aku pinjam Lin Xiao untuk beberapa hari? Aku membutuhkannya. Kakak senior. Tak pantas untuk mengatakan ini di depan Xin. Kak? Oh, apa yang kau pikirkan? Ibuku terus mendesakku untuk cari pacar. Jadi, aku akan meminjam Lin Xiao selama beberapa hari untuk membuatnya diam. Kukira ada hal lain. Kau pikir itu apa? No, tidak seperti itu. Makan dari mangkuk, lihat juga pancinya. Bajingan kecil, jangan bilang. Memakai jas, terlihat cocok. Sesuatu untuk dipamerkan. Aku profesional. Pandai merayu. Oh, Xiao Yi, akhirnya kau datang. Ibu Yao. Cepat sapa Tuan Muda Liu. Nona Yao, Kaulah. Lin Xiao, apakah kalian saling kenal? Xiao Ye. Dia orangnya malam itu yang melecehkanmu di bar. Apa? Tuan Muda Liu. Ada apa di sini? Tante, jangan dengarkan omong kosong pecundang ini. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Mana mungkin aku punya waktu untuk ke bar? Dasar pecundang. Pergi dari sini sekarang. Jangan coba-coba merusak hubunganku dengan Nona Yao. Betul itu Xiao Yi. Cepat usir dia dari sini. Lihat, Tuan Muda Liu sedang tidak senang. Bu, dia tidak bisa pergi. Dia pacar baruku. Apa? Sepertinya selera Nona Yao tidak terlalu bagus. Banyak pria baik di Jiangcheng, tapi kau malah memilih pecundang seperti ini. Jas yang kau pakai itu disewa juga ya? Di badanmu. Jas itu terlihat aneh. Tuan Muda Liu, tolong jangan marah. Xiao Yi, dia masih terlalu muda. Pasti sudah ditipu oleh pecundang ini. Ditipu? Aku akan jadikan pecundang ini keluar. Bu, Jangan panggil aku ibu. Hari ini, aku dan pecundang ini hanya satu yang akan tersisa. Keluar dari sini sekarang. Lin Xiao, kau tidak diterima di sini. Betul sekali. Keluar sekarang. Tempat ini tidak menyambutmu. Maafkan aku. Aku, pacar Nona Xiao Yi hari ini. Asal dia tidak mengatakan apa-apa, aku tak bisa pergi. Kau tek orangnya. Tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Mana manajernya? Usir pecundang ini dari sini. Lempar dia keluar. Tuan Muda Liu, ada apa? Aku tanya padamu Wan Hao. Apa yang terjadi? Sekarang bahkan kucing dan anjing liar bisa masuk ke sini. Maaf Tuan, saya akan segera membawa dia keluar dari sini. Maaf, Tuan ini. Tuan Muda Liu adalah anggota bintang 5. Bagaimana kalau kita pindah ke ruang pribadi yang lain? Anggota bintang 5. Berapa harganya? Aku juga mau The satu. film was Lihat translated ini. and narrated Kau by bercanda. M Media. Wan Hao, keluar dari sini sekarang, hotel terkemuka. Mendaftar keanggotaan. Anda perlu memesan 6 bulan sebelumnya. Dasar Udit. Kau bahkan tidak tahu ini. Seumur hidupmu, kau belum pernahkah hotel semewah ini kan? Jadi tempat ini, di bawah Hongxing? Kalau begitu lihat ini. Ini. Kartu tertinggi. Kartu tertinggi apa? Manajer Wan, pikirkan baik-baik. Aku anggota bintang 5 hotelmu. Usir dia dari sini. Diam. Kau hanya anggota bintang 5. Berani bersikap kasar kepada Tuan Yin, kurang ajar sekali. Kartu tertinggi adalah kartu keanggotaan. Tertinggi grup bintang merah. Kekayaan bersih. Pemegangnya setidaknya 10 miliar. Tuan Lin, sosok terhormat sepertimu. Berkenan hadir di Marriott kami. Kami sungguh merasa terhormat. Omong kosong. Manajer Wan, lihat lagi baik-baik. Mungkin kartunya palsu. Tutup mulut. Jika kau berani tidak menghormati Tuan Lin lagi, serenaknya, aku pastikan kau takkan keluar dari Marriott ini hari ini. Tuan Lin, apakah Anda punya permintaan lain? Aku ingin makan malam bersama keluargaku. Jadi, tolong singkirkan semua orang yang tak relevan ini. Usir mereka semua. Mengerti. Lin Xiao, kau berani memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja kau. Keluar dari sini sekarang. Lin Xiao, aku tidak pernah menyangka kau mampu melakukan ini. Masih banyak lagi yang tak kau duga. Hahaha. Tuan Muda Lin. Barusan, saya buta akan kebesaranmu. Ayo, silakan duduk. Tuan Muda Lin, begitu hebat di usia muda. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Muda Lin, di mana Anda bekerja? Saya, Bu. Dia CEO perusahaan publik. Ya ampun, perusahaan terdaftar.
Sungguh mengesankan. Hahaha. Tuan Muda Lin. Kapan kau akan menikahi Xiao Yi? Lin Xiao. Terima kasih banyak hari ini. Lain kali terjadi hal seperti ini, datanglah padaku lagi. Kau lihat, aku paling jago. Pamar dan menampar muka. Aku yang menyetil. Lin Xiao, bajingan, kau sudah menggagalkan rencangkanku 2 kali. Akan kupatahkan kakimu. Xiao Ye, masuk ke mobil dan istirahatlah. Kau pikir kalian bertiga ikan teri kecil bisa melawanku? Masih berani menyombongkan diri saat sekarat? Kawan-kawan, bunuh dia. Bro Xiao, Kapok kan? maaf Bro Xiao. Akulah yang buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Aku tidak akan melawan Bro Xiao lagi. Bukankah kau sombong barusan? Lin Xiao, tunggu saja kau. Lin Xiao. Selamatkan aku. Lin Xiao, lama tidak bertemu. Wang Tiangxian, kau belum mati. Mati? Mati apa? Lin Xiao, biar ku bilang. Aku hanya memainkan sedikit trik padamu. Dan kau benar-benar tertipu. Muter-muter, bodoh sekali kau. Lin Xiao. Xin Xin, Wang Tiangxian, lepaskan mereka. Mimpi saja kau. Lin Xiao, bukannya kau hebat? Akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya wanita yang kau cintai dihina. Superstar Su, Yao yang cantik. Aku sedang bergairah akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kalian berdua membantuku mendinginkan diri? Tidak. Katakan tidak. Semakin kau bilang tidak, semakin aku bersemangat. Wang Tiangxian, binatang kotor. Lepaskan mereka. Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang juga, The film was berlututlah dan translated sungkem 3 and kali. narrated Aku mungkin by M mempertimbangkan Media. untuk melepaskan kedua orang berhargamu. Lin Xiao jangan. Omong kosong. Kau mau berlutut atau tidak? Aku berlutut. Tak kusangka kau akan melihat hari ini. Hahaha. Cukup sekarang? Jangan dulu. Ini baru permulaan. Ayo. Lepaskan dia. Lin Xiao. Sekarang pakai ini. Dan akhiri hidupmu sendiri. Gunakan nyawamu. Untuk menukar nyawa kedua orang berhargamu. Tidak. Lin Xiao jangan dengarkan dia. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Suruh anak buahmu melepaskan mereka. Lin Xiao kau. Kau akan melepaskan mereka atau tidak? Kalian. Lepaskan dia. Cepat. Xin Xin, kalian pergi. Lin Xiao aku tidak akan pergi. Dengarkan aku. Pergi. Xin Xin, jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban baginya. Pergilah. Lin Xiao. As. Tuan Muda Wang, apa kau baik-baik saja? Bunuh dia. Minggir. Berhenti. Jiang Hongxing, apa yang kau lakukan di sini? Beraninya kau menyentuh Xiao Geko, aku akan pastikan kau menyesali ini. Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu di depan Tuan Muda Wan. Pergi dari sini sekarang. Kau merusak waktuku bersama Tuan Muda Wan. Akan kupatahkan kakimu. Begitukah? Kalau begitu kau coba saja. Jiang Hongxing, kau dan aku tidak punya masalah. Kau tak perlu melakukan ini. Untuk sampah ini, menyinggung keluarga Kuang. Aku tidak peduli siapa kau. Menyentuh Xiao Geko, kau harus membayar harganya. Pukul dia. Ayo. Sekelompok sampah tak berguna. Lepaskan aku sekarang. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Tunggu saja untuk masuk penjara. Kau memperlakukanku seperti ini. Pamanku takkan melepaskanmu. Oh ya, kalau begitu biarkan dia melawanku. Aku Jiang Hongxing akan menunggunya. Lin Xiao, bagaimana kau bisa bangun? Aku sudah memulihkan diri selama lebih dari setengah bulan. Aku pasti sudah sembuh total sekarang. Tak ada yang bisa kulakukan denganmu. Aku baru saja membuat sup ayam.
Minumlah cepat. Xin, bolehkah aku tidak meminumnya? Aku sudah minum sup ayam selama setengah bulan. Sekarang keringatku rasanya seperti sup ayam. No. Nona muda ini membuat sup ini untuk pertama kalinya. Cepat, minum sekarang. Baguslah. Jadilah anak baik dan tetap di rumah. Aku ada. Peragaan busana sebentar lagi. Aku terlambat. Aku harus pergi. Aku akan pergi bersamamu. Tak perlu. Pengawalku yang besar. Song Xiaohu. Siapa yang mengirimmu? Kau cukup lihai, Nan. Dalam waktu kurang dari sebulan, kau memasukkan Tuan Muda Wang Tianxian ke penjara. The film was translated Aku tanya siapa and yang mengirimmu. narrated by M Media. Apa hubungannya ini dengan kelompok naga? Benar. Kelompok Nagel. Aku membunuh mereka semua. Tapi siapa dalang di balik semua ini? Kau takkan pernah tahu. Kubunuh kau. Siapa kau? Lin Xiao? Katakan, di mana Song Xiaohu? Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu. Siapa yang kau cari? Beraninya kau menyentuh orangku. Pergi sana. Hei, tunggu dulu. Aku mulai bergairah. Oke, direktur gua, tolong aku. Singkat saja, katakan, di mana Song Xiaohu? Aku sungguh tak tahu. Dia menghubungiku lebih dulu. Lin Xiao, kalau kau terus mencekiknya, dia akan mati. Xiao Kai, apa yang ingin kau ketahui? Katakan saja. Aku hanya tahu. Dia orangnya Wang Tianxian. Orang pamannya, dia yang membawanya dari Jepang. Siapa paman Wang Tianxian? Aku juga tak yakin. Aku hanya tahu dia seorang tentara. Semua ini. Siapa pelakunya? Xiaoge. Ketemu. Wang Tianxian memang punya paman. Namanya Wang Xiyuan. Tapi dia meninggal 10 tahun yang lalu. Mati. Sesuai instruksimu, aku memimpin orang-orang masuk ke gedung nomor 9. Tapi kami tidak menemukan Song Xiaohu. Dan apa? Dan tempat itu sudah dievakuasi. Aku curiga ada masalah di dalam organisasi. Ada masalah. Mungkinkah rumah nomor 9 juga disergap oleh Jepang? Mungkin. Aku mendengar kabar hari ini bahwa banyak agen rahasia kita di Jiangcheng telah ditarik. Ditarik? Bagaimana mungkin? Xiaoge, apakah organisasi meninggalkan kita? Mustahil. Pasti ada alasan lain. Lin Xiao, Kak, ada apa? aku baru saja di luar membahas bisnis di Hotel Maria. Aku melihat pria Jepang yang menculik kita terakhir kali. Orang Jepang yang menculik kita. Jepang, kau yakin? Tentu, tato di tangannya. Aku mengingatnya dengan jelas. Xiaoge, aku akan ikut denganmu. Baiklah, bawa kami ke sana sekarang. Bos, misi gagal. Lin Xiao masih hidup, tak berguna. Cari kesempatan lain untuk menghabisinya. Dimengerti. Kau tak bisa kabur kali ini. Lin Xiao, bagaimana kau menemukan tempat ini? Omong kosong. Katakan, siapa yang melakukan hal kelompok naga itu? Lin Xiao, jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan kebenaranmu sendiri. Kau memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Itu kau membunuh semua anggota kelompok Nagel. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau takkan pernah tahu. Gawat, dia akan bunuh diri. Lin Xiao, kau takkan pernah tahu. Aku akan membuatmu menyesal telah hidup. Apa yang dikatakan Song Xiaohu? Apa maksudnya? Lin Xiao, sekarang semua petunjuk telah terputus. Apa yang akan kau lakukan untuk langkah selanjutnya? Aku juga tidak tahu. Benar-benar tak tahu. Jadi jika pisau ini berhubungan dengan ayahku dan grup naga, bukankah itu berarti ada hubungan di antara mereka? Mungkin saja, orang yang membunuh ayahmu dan menghabisi grup naga kita. Kemungkinan besar adalah gerombolan yang sama. Benar. Dulu, bersama ayahku yang dibunuh, ada juga rekan bisnisnya. Namanya Liu Rongxing. Putranya adalah teman sekelasku, bernama Liu Ba. Liu Ba. Ayo Tuan Muda Liu, aku akan bersulang untukmu. Bersulang. Oke. Tuan Muda Liu, kau baru saja kembali dari luar negeri, dan bisnismu sudah berkembang pesat. Dan ku dengar, kau baru-baru ini mulai terjun ke industri perfilman. Cuma bisnis kecil-kecilan. Tuan Muda Liu, jika kau menganggap ini bisnis kecil-kecilan, lalu apalah kami? Bukankah kita bahkan kurang dari pengemis?
Ikuti aku. Kujamin kau akan punya uang dan wanita. Baiklah, terima kasih Tuan Muda Liu. Lin Xiao, aku sudah memeriksa dengan teman sekelas lainnya dan memastikan Liu Basejak, dia kembali dari luar negeri. Datang ke sini The hampir film setiap was hari translated untuk bernyanyi and dan bersantai. narrated by M. Ini dia. Baiklah, aku akan masuk denganmu. Lin Xiao, kalian berdua sebelumnya sempat berselisih paham untuk menghindari kecurigaannya. Bagaimana kalau aku yang bertanya padanya dulu? Jangan khawatir. Aku sudah siap. Anggur yang enak. Teman lama, Hai Huixin. Apa yang kau lakukan di sini? Kami baru saja membicarakanmu. Hahau. Nah, ngomong-ngomong soal setan, bintang besar ini memang beda ya. Selalu bawa asisten. Hahau. Liu Xiao, aku di sini hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Kita kan teman sekelas dulu. Ayo duduk dan minum dulu. Ada apa nih? Kita ngobrol setelah minum. Liu Xiao, maaf. Aku benar-benar tidak tahan alkohol. Kayaknya sih, kamu sengaja ngehindar minum. Sama Liu Xiao kita bilang nggak bisa minum. Siapa yang percaya? Apa maksudmu? Maksud lo apa? Kita udah lihat berita kamu tidur sama sutradara. Berita itu palsu. Jangan fitnah aku. Mau itu hoax atau bukan, cuma kamu yang tahu. Huixin nggak mau minum ya? Kita nggak maksa. Kamu ambilin Huixin minuman. Hahaha. Sini duduk. Duduk minum dulu. Ayo Huixin, minum dulu. Aku yang minum. Untuk persahabatan kita teman sekelas. Cheers, aku minum deh. Kalau aku tak salah, minuman ini telah diberi obat. Orang yang meracuninya adalah kau. Omong kosong, siapa yang ngasih obat? Benar. Yang meracuni minuman ini pasti kau. Cuma asisten kok. Berani-beraninya ngerusak rencana gue. Percaya atau nggak gue patahin kaki lo. Pergi sana. Terus bicara dan aku akan membunuhmu. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Lin Xiao, kau sudah berulang kali memancingku. Dan kali ini kau bahkan Berani meracuni minumannya. Kau sudah bosan hidup. Akan kubunuh kau sekarang juga. Lin Xiao, jangan biarkan satu apel busuk merusak rencanamu untuk membalaskan dendam grup naga. Kuberikan kau kesempatan terakhir untuk hidup. Aku bertanya. Kau menjawab. Kematian aneh ayahmu, apa yang kau tahu? Lalu siapa pesaingmu? gue cuma tahu kalau itu pembunuhan bisnis. Lalu siapa teman kencanmu saat itu? Wang Xiang. Ini yang kukatakan padamu, almarhum, paman kedua dari keluarga Wang. Dia lagi. Bagaimana orang mati bisa mengendalikan segalanya? Kurasa ini tak sesederhana itu. Dulu saat kami sedang dalam misi khusus untuk menghindari jejak, kami semua memilih identitas palsu. Wang Xiang ini mungkin masih hidup dengan identitas lain. Halo, Hong Xing, tolong selidiki seseorang bernama Wang Xiang. Oke. Jika organisasi ini terkait dengan kematian ayah Xin, mungkinkah bibiku tahu sesuatu? Masuk akal. Xin, ayo pergi ke ibumu. Baiklah, Astaga, sangat cantik. Cantik kan? Ini, menantu, saya baru saja membelikannya untuk saya, bernilai puluhan juta. Itu bukan apa-apa, menantu saya membelikan saya sebuah villa baru saja. 3 bulan yang lalu, Nyonya Wang sangat beruntung. Hahaha. Hei, Nyonya Su. Apa yang menantu Anda belikan untuk Anda? Dia membeli. Ya. Dia baru saja membelikan saya vas porselen biru putih. Aku bahkan tidak menginginkannya. Dia adalah CEO dari perusahaan publik. The film was Ibu. translated and Oh, Nyonya narrated Su. by M. Media. Jadi ini CEO perusahaan publik. Mengapa kau berpakaian begitu lusuh? Hahaha. Apa yang kalian semua katakan? Dia hanyalah milik Sing-Sinku, seorang pengawal sewaan. Kalian berdua, lepaskan tanganku sekarang. apa yang kau bicarakan? Bukan urusanmu. Keluarkan penawal itu dari sini. Melihatnya membuatku muak. Ibu, Oh, Sing-Sin benar-benar membelanya. Hubungan mereka pasti istimewa. Tepat sekali. Aku cinta Xin. Diam. Kau orang miskin.
Apa kau pikir kau pantas untuk Xingxinku? Saya, Nyonya Su, bukankah kau bilang menantu Anda adalah CEO perusahaan publik? Bagaimana mungkin dia hanya seorang penawal bau? Nyonya Wang, dengarkan aku. Apa yang perlu dibicarakan? Aku tidak percaya bintang yang begitu mempesona memiliki selera yang begitu buruk. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menantu saya. menurut kalian berdua, sepertinya menantu kalian orang-orang besar. Bukan orang besar sungguhan. Hanya manajer umum grup Hongsing. Gaji tahunan hanya puluhan juta. Jangan bilang begitu. Puluhan juta. Cukup untuk penawal bau ini. Untuk hasilkan dalam 10 masa kehidupan. Puluhan juta, kukira kalian berdua hanya basa-basi. Aku tak menyangka menantu kalian begitu biasa saja. Kau penawal bau. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Kau bodoh. Dungu. Apa kau percaya kami bisa menghancurkanmu dengan beberapa kata? Lalu apa kau percaya? Dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat menantumu dipecat. Hahaha, itu lucu sekali. Kau orang miskin. Pecat dia. Aku takut. Kau bahkan belum pernah melewati gerbang grup Hongsing. Hongsing, saya. Kau sampah. Masih mempermalukan dirimu sendiri di sini. Keluar. Apa yang kau lakukan? Biar ku katakan padamu, mulai besok, kau tidak boleh melihat ini. Pecundang lagi. Ibu, Xingxin, ibumu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau tidak akan bahagia dengan pria miskin seperti itu. Kebetulan menantu saya memiliki lowongan untuk manajer lobby. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu? Apa yang kau bicarakan? Selera Xingxin sangat buruk. Memperkenalkan apa? Seorang manajer lobby. Kenalkan dia pada penjaga pintu, cukup. Diam. Kalau kau berani menghina Xingxin lagi, aku pastikan kau akan menanggung akibatnya. Hanya kamu, apa kau punya kemampuan? Aku ingin lihat siapa yang beranda tidak sopan kepada penyelamat nyawa Jiang Hongsing. Penyelamat hidup. Hongsing, apa yang kau lakukan di sini? Xiaoge, aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon, jadi aku datang untuk melihatmu. Tuan Jiang, kehadiranmu di sini sungguh merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Su. Apakah Anda di sini hari ini untuk bantu aku berurusan dengan sampah ini? Tutup mulutmu, dasar sombong. Kau, tidakkah kau dengar apa yang baru saja kukatakan, Tuan Jiang? Kau salah paham. Kau bilang dia penyelamat hidupmu, tapi dia cuma budi gorbau. Kau orang tua bodoh, masih begitu delusi. Aku secara resmi memberitahumu bahwa menantumu telah dipecat dari grup Hongsing. Apa? Biar ku katakan padamu, Lin Xiao bukan hanya penyelamat nyawaku, tapi dia juga CEO grup Hongsing yang lain. Mulai sekarang, jika ada yang berani menghinanya, tak seorang pun di grup Hongsing akan melepaskanmu. Terima kasih, Bibi. Xingxin, kenapa kau tidak memberitahuku tentang koneksi Lin Xiao lebih cepat? Bibi, Anda terlalu baik. Kami ke sini terutama ingin menanyakan The sesuatu. film Oh, was ada translated apa? Katakan and padaku, narrated by Ibu. M Media. apa kau tahu? Wang Xiang, paman kedua Wang. Ya, kata mereka, dia sudah lama meninggal. Tapi beberapa bilang, dia pergi ke Jepang. Jepang. Jika dia masih hidup, berapa usianya sekarang? Berdasarkan lini masa, sekitar 45 tahun. 40-an tahun. Dan dengan pengalaman tinggal di Jepang, bukankah itu Wang Lijian? Wang Lijian, agen rahasia negara musuh. Tuan, kami baru saja menerima kabar. Lin Xiao telah menemukan Wang Jiang. Bocah ingusan itu. Jeff, sudah besar sekarang. Beri aku teleponnya. Kami Kiharu. Saatnya kau bergerak. Siap, Pak. Apa kau bisa melihat dengan jelas? Haruskah aku mendekat? Ini kantor CEO Yao. Kita nggak boleh duduk di sini. Aku adik. Perempuan Jiao Yao, dasar anjing penjaga. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Saya, Keluar. Pak Yao akhirnya datang juga. Ada yang ngaku adik bapak, lagi duduk di kantor. Nggak mau pergi, ngebet ketemu bapak. Adikku. Aku mengerti. Xian. Kakak. Xian, bukankah kau sedang di
Jepang untuk sekolah. Apa yang kau lakukan di sini? Dan kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Ya, aku ingin memberimu kejutan. Aku sudah lulus. Aku ingin kembali dan membantumu. Shen, ini urusan keluarga Su. Aku hanya karyawan. Kau terjadi saat kau macam-macam denganku. Kalau bukan karena kamu, perusahaan ini pasti sudah bangkrut sejak dulu. Lagi pula, aku sudah ada janji makan malam dengan sepupu-sepupuku. Aku akan memberitahu mereka apa yang terjadi. Oh Shen, ayo kak, kita pergi. Anggap saja sebagai makan malam penyambutan untukku. Xin, sejak kapan Xiaoyi punya adik perempuan? Dia selalu punya satu. Hanya saja, dia belajar di luar negeri. Belum kembali selama 7 atau 8 tahun. Selama itu, Ya, kota mana? pasti. Jepang. Jepang. Kak. Shen, kapan kau kembali? Ini pasti kakak iparku. Dia lumayan tampan. Anda terlalu baik. Silakan duduk. Cepat, ayo. Bolehkah aku bertanya kakak ipar, di mana kau bekerja? R. Dia saat ini sedang menganggur. Dia pengawalku, melindungiku. Oh, kukira dia bos besar. Jeti, dia pria simpanan. Shen, Lin Xiao, adikku masih muda. Jangan hiraukan dia. Ah, Tetap saja bisa hidup dari perempuan. Berarti kau tidak sepenuhnya tak berguna. Setidaknya kau lumayan tampan. Hei, The kakak film ipar, was translated bisakah kau and mengambilkannya narrated untukku? by M Media. kakak ipar, apa kau suka yang kau lihat? R. Oh ya Shan, apa rencanamu sekarang setelah kau kembali? Kali ini aku kembali. Aku ingin bergabung dengan Su Corporation. Aku berencana untuk membangun karierku sendiri. Dan menemukan suami yang baik. Sepupu, kau akan mendukungku kan? Oh Shan, tentu saja aku mendukungnya. Ini semua bagus. Terima kasih sepupu. Aku yang traktir hari ini. Jangan rebutan denganku. Or. Aku ke kamar kecil. Aku tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di perutku. Aku akan ke toilet. Oh, hari ini ada apa dengan semua orang? Kakak ipar, apa kau marah dengan apa yang kukatakan tadi? Apa kau marah dengan apa yang aku katakan? Mau. Aku pulang dulu. Apa terburu-burunya? Tidakkah kau ingin tinggal denganku? Ayo. Mau pegang? Shan, aku kakak iparmu. Tolong jaga sikapmu. Hentikan sandiwaramu. Pria mana yang tidak suka kaki? Lagi pula, hubunganmu dengan mereka tidak benar-benar platoniskan. Tidakkah kau ingin mencobaku? Aku tidak tertarik padamu. Tidak tertarik. Kenapa kau begitu dekat? Aku sedekat ini karena aku ingin melihat dengan jelas wajahmu. Jadi apa kau sudah puas melihatnya? Lin Xiao, aku tidak percaya. Aku tak bisa mendapatkanmu. Kakak ipar. Yao Shan, apa yang kau lakukan di sini? Aku terlalu lancang siang ini. Aku datang untuk meminta maaf. Tapi siang ini, kau lumayan kasar. Kau melukai kakiku. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa kakak ipar. Aku sudah minta maaf. Sebagai gantinya, maukah kau mengoleskan obat untukku? Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan memberitahu kakakku tentang kau yang mengintip roku siang ini. Beritahu kakakku. Mau, apa kau gila? Oh kakak ipar. Aku sudah minta maaf. Lihat. Semuanya memar. Oleskan saja obat untukku. Kakak ipar pelan-pelan. Kau menyakitiku. Aduh. Jangan bergerak. Lin Xiao, apa yang kau lakukan? Xin, biarkan aku jelaskan. Saya. Sepupu, dia hanya mengoleskan obat padaku. Betul. Tidak ada apa-apa di antara kami. Aku hanya membantunya mengambil obat. Mengoleskan obat, Lin Xiao. Xiaoyi dan aku sama-sama di rumah. Kenapa? Kau yang harus mengoleskan obat padanya. Apa kau tidak mengerti konsep The laki-laki film was dan perempuan tidak boleh translated bersentuhan and fisik? narrated by Saya. M Media. Sepupu, tolong jangan salah paham.
Kakak iparku bilang dia sedikit mengerti obat. Dia memaksa untuk membawaku ke sini. Jangan bicara omong kosong. Kakak ipar, kenapa kau begitu galak? Sepupu, kakak iparku tidak melakukan apapun padaku. Jangan marah padanya. Shanshan, kau tidak perlu membelanya. Lin Xiao, kau sangat mengecewakanku. Xin. Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Biarkan kami hari ini bersenang-senang. Aku peringatkan kau. Jangan gunakan cara keji seperti ini. Ambilkan dia obat. Kenapa kau datang menemuiku? Lalu siapa teman kencanmu? Itu dia. Dia ngotot pergi ke kamarku. Prinsip laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Apa kau tidak mengerti? Lagi pula kau sudah memilikiku. Xin, aku janji. Hanya kamu yang ada di hatiku. Mulai sekarang, aku akan menjauh dari semua lawan jenis. Jauh sekali. Kau pandai merayu. Kau sangat manis. Jadi, apa kau mau coba? Jangan main-main. Kita sedang di ruang tamu. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Biarkan mereka menonton. Apa yang kau takutkan? Kak, kau sudah kembali. Perusahaan menegosiasikan pesanan. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Kak, apa yang kau bicarakan? Anak muda. Hormon bergejolak. Aku mengerti. Kalian berdua lanjutkan saja. Sebentar lagi, beri aku keponakan. Kak. Aku pusing sekali. Apa kita punya kurma merah? Kurasa aku anemia. Kami pergi dulu. Aku tidak bilang kalian. Sekalipun kau masih muda, kau tak bisa berlebihan begini. Begadang lagi ya? No, Kak. Apa yang kau bicarakan? Aku begadang semalaman. Membaca naskah. Kau belajar ya? Naskah yang bercahaya. Di industri hiburanmu, begitulah mereka menyebutnya. Kak. Ngomong-ngomong Xiaoye, di mana Shanshan? Oh, Shanshan. Dia pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Katanya, untuk menandatangani pesanan besar. Sudahlah, ayo makan dulu. Nona Yao. Ada apa? Nona muda Yao rupanya. Saya tunggu Nona tua Yao untuk bicaranya. Berhenti. Kemarilah. Apa maksudmu? Meremehkan siapa? No, ini pesanannya. Butuh. Tanda tangan CEO Sugro. Bawalah ke sini. Akan kutandatangani. Ini. Yao Xiaoyu tidak ada di perusahaan. Jadi perusahaannya tidak berjalankan. Ini hanya menandatangani nama. Ini tak bisa menyulitkanku. Baiklah, pergi sana. Kakak Xiaoye, kusarankan kau tetap pergi ke perusahaan dan lihatlah. Shanshan ini tidak sederhana. Bagaimana mungkin? Shanshan adik perempuanku. Dia selalu bertindak hati-hati. Halo, ada apa? CEO Yao, Bapak harus lihat ini. CEO Yao kecil salah tanda tangan. Sejumlah pesanan. Sekarang kliennya udah di depan pintu. Apa? Aku mengerti. Ada apa dengan kakak Xiaoye? Shanshan dia membuat masalah. Shanshan, kau baik-baik saja. Kakak, kau berani sekali membuat keributan di Su Corporation. Superstar Su, gue tahu perusahaan lo tajir. Tapi jalang ini ngerusak barang gue. Dan dia berani ngomong gak sopan sama gue. Gue pukul dia. Emangnya gue gak boleh? Diam. Berapa banyak uang yang kau hilangkan? Kami akan menggantimu. Bukankah ini Lin Xiao, si raja agen khusus? Bagaimana kau tahu siapa aku? The film Wang was Tianxian. translated Ingatanmu and bagus. narrated Wang by Tianxian. Media. Siapa kau sebenarnya? Nama saya Wang Haonan. Gue adiknya Wang Tianxian. Gue balik kali ini untuk balas dendam buat kakak gue. Jadi apa maumu? Kerugian yang jalang ini sebabkan ke gue. Gak seberapa. Cuma gue dengar, metode ketua tim Lin cukup mengesankan. Gue mau belajar dari lo. Gue mau tanding sama lo. Baiklah. Aku akan menunggu. Bagus. Besok malam jam 8. Restoran Tongkin. Gue tunggu lo di sana. Jangan sampai ketinggalan. Oh, ya. Kalau lo mau perempuan di sekitar lo, tetap aman. Mendingan lo datang ke gue besok. Aku bisa berurusan dengan kakakmu. Dan aku pasti bisa mengurusmu. Cari mati ya. Lin Xiao, mungkin kau tidak seharusnya pergi. Jika aku tidak pergi, ini tidak akan pernah selesai. Tapi, aku khawatir kamu akan terluka. Jangan khawatir Xingxin. Wang Haonan, bocah ingusan itu, tidak bisa menyakitiku. Baiklah. Kalau begitu malam ini, cepat kembali. Aku akan menunggumu. Oke. Kakak ipar, kau sudah selesai mandi?
Untuk apa kau kesini lagi? Aku di sini untuk berterima kasih. Karena telah minum untukku hari ini. Ini, untukmu. Maaf, aku tidak minum alkohol. Ku dengar semuanya hari ini. Kau buat Wang Haonan mabuk. Minumlah. Ku bilang, aku tidak minum. Silakan pergi. Aku takkan pergi kalau kau tak minum. Aku sudah selesai minum. Sekarang, bisakah kau pergi? Kak Ipar. Kau tahan minum juga ya? Aku penasaran setelah minum ini. Kau akan pusing. Kau. Apa yang kau lakukan padaku? Wajah setampan ini hanya untuk Su Huixin. Sayang sekali. Mari kita bersenang-senang hari ini. Lin Xiao, apa kau tertidur? Kak Ipar ngapain? Lepaskan aku. Sepupu, maafkan aku, sepupu. Kak Iparku kebanyakan minum siang tadi. Kita hanya... Lin Xiao, bangun Lin Xiao. Sepupu, Kak Ipar mabuk. Dia salah sangka aku kamu. Kita sudah... No, ini tidak mungkin. Lin Xiao, sepupu. Aku tahu kau tak percaya. Tapi aku sudah memberikan keperawananku pada Kak Ipar. Kau, apa yang kau katakan? Lin Xiao, bangun. Katakan sesuatu. Mungkin kau harus pergi. Aku takut saat Kak Ipar bangun dan melihatmu dia takkan nyaman. Kau harus pergi. Kita berdua takkan nyaman kalau kau di sini. Baik, aku pergi. Halo, Tuan Wang. Lin Xiao sudah mabuk. Selanjutnya, terserah Anda. Lin Xiao, bagaimana kau bisa melakukan ini? Terima kasih. Wang Haonan, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan? Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti dibully sama Lin Xiao. Kamu tahu cara balas dendam sama orang yang punya hubungan? Cepat katakan. Yaitu, mulai hubungan baru. Apa kau gila? Pergi sana. Lin Xiao, lo bikin gue kehilangan kakak gue. Gue akan buat lo rasain gimana rasanya kehilangan orang tersayang. Kak Ipar, minumlah air madu. Di mana Xinxin? Tadi malam, apa yang kau lakukan padaku? Lepaskan. Sakit. The film was Semalam, translated and jelas-jelas kau yang narrated by kebanyakan minum Media. dan terus mengoceh betapa kau menyukainya. Segelas anggur merah tadi malam, pasti sudah dibubuhi sesuatu. Kak Ipar, kau jahat sekali. Ku berikan keperawananku dan kau masih bilang begitu tentangku. Apa yang kau bicarakan? Itu tidak mungkin. Jangan jual mahal setelah dapat apa yang kau mau. Aku tak bicara denganmu. Hentikan omong kosongmu. Untuk hal semacam ini, aku tahu apakah aku melakukannya atau tidak. Aku tahu diriku sendiri. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, kau akan menanggung akibatnya. Lin Xiao, teruslah berlagak sok. Nanti kalau kau tak bisa menemukan Su Huixin, kau akan menangis. Ya. Lin Xiao, jangan panik. Aku sudah mengirim semua orang dari perusahaan keluar. Aku yakin kita akan segera mendapat kabar tentang Huixin. Lin Xiao, dasar sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa melindungi Huixin. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Bibi, Lin Xiao tidak sengaja. Tolong jangan salahkan dia. Ya, Kak Ipar cuma kebanyakan minum hari itu. Dia tak melakukan apa-apa lagi. Minum. Dasar sampah tak berguna. Huixin hilang, dan kau masih tega minum kau. Bibi, tolong biarkan aku menjelaskan. Itu hanya salah paham. Hari itu tidak seperti itu. Diam. Jika sesuatu terjadi pada Huixin, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Genshin hidup-hidup. Halo Hongxi. Xiaoge, kami menemukannya. Dia ada di Guizhen. Bagus. Aku segera ke sana. Su Huixin, selama kamu mau, tanda tangan serahin perusahaan teh gue. Gue bakal biarin kamu balik ke Jiangnan sekarang juga. Wang Haonan, kau bisa melupakannya. Keras kepala banget ya. Gak nangis kalau nggak lihat peti mati. Gue nggak nyangka lo setangguh ini. Guxiu adalah pekerjaan seumur hidup. Dari generasi keluargaku, aku tidak akan membiarkanmu mencurinya. Begitu kan?
Kau memang supermodel ya? Badan yang aduhai. Apa yang kau lakukan? Melakukan. Hentikan. Lepaskan aku. Sayang sekali. Seret perempuan ini ke kursi. Jika kau berani menyentuhku, Lin Xiao tidak akan membiarkanmu lolos. Kau pikir pecundang itu, apakah mereka akan menemukan tempat ini? Berhenti. Lin Xiao, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Keluar. Jangan merasa hebat hanya karena jumlah kalian banyak. Aku takut padamu. Ku bilang keluar. Tunggu saja. Xingxin, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau di sini lagi? Bukankah kau sudah punya Sanshan? Saya. Aku dibius olehnya hari itu. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Aku bersumpah demi hidupku. Aku percaya padamu, Lin Xiao. Xingxin, akhirnya kau kembali. Tapi ibuku sangat khawatir. Apa kau tahu itu? Apa kau baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apapun padamu kan? Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Lin Xiao, mulai sekarang kau harus menjaga Xingxin tetap aman. Jika sesuatu terjadi padanya lagi, kau akan berurusan denganku. Aku mengerti, Bibi. Sepupu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau takkan diambil. Xinxin, Shanshan masih muda. Jika dia menyinggungmu, dengan cara apapun, tolong jangan dimasukkan ke hati, sepupu. Aku sungguh minta maaf. Aku takkan melakukan hal bodoh lagi. Aku mengerti. Ngomong-ngomong Xingxin, The film 2 was hari terakhir ini, translated seorang and sutradara narrated telah by mencarimu. Emilia. Katanya ada film. Dia tidak akan membuatnya tanpamu. Bayarannya lumayan bagus, jadi aku menerimanya atas namamu. Sutradara mana? Zhu Deshan, sutradara Su. Ada apa, Xingxin? Bibi, reputasi Su Dasan sangat buruk di industri hiburan. Beberapa waktu lalu, dia mencoba melecehkan Xingxin. Aku kesulitan menyingkirkannya. Kenapa kau? Diam. Kurasa kau hanya iri pada Xingxin dan tidak ingin dia berakting. Itu sebabnya kau mengatakan ini. Katanya, itu film level S, blockbuster. Dan nanti, dia akan membawa Xingxin kita ke Hollywood. Oh ibu, apa kau benar-benar berpikir sesuatu sebaik ini mungkin terjadi? Dia pembohong. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah menerima bayarannya. Apa? Xingxin, saya. Sudahlah, kurasa aku hanya perlu melanjutkannya. Aku harap Zhu Dasan ini tidak macam-macam. Sutradara Zhu, Anda sudah meninggalkan industri hiburan 6 bulan. Apakah Anda memoles obsesi drama ini? Ya, pekerjaan ini sudah setengah hidupku kucurkan ke dalamnya. Pada saat yang sama, aku juga bisa berterima kasih pada Huixian karena mampu menahan tekanan dan membintangi film ini. Jadi Nona Su, bagaimana Anda meyakinkan diri sendiri untuk membintangi film ini? Bukankah ini hanya kisah cinta biasa? Tidak Nona Su, kurasa kau salah. Obsesi ini, kisah cinta domestik, adalah yang paling berani yang pernah dibuat. Ada banyak adegan ranjang yang intens. Apa kau benar-benar tidak menyadarinya? Apa? Zhu Dasan, kau? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Huixian adalah aktor yang sangat profesional. Dia sudah lama membaca naskahnya. Carl, Huixian, Kapan aku pernah melihat naskahnya? Kaulah. aku tak percaya kau begitu. Tidak profesional. Naskahnya sudah dikirim padamu sejak lama. Kau bahkan belum membacanya. Itu sungguh tidak benar. Aku tidak percaya. Su Huixian adalah aktor semacam ini. Semuanya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saya. Jadi kau tahu tentang naskahnya? Ya, Kau. baiklah, wartawan. Aku punya beberapa tampilan riasan lagi untuk dicoba. Konferensi pers hari ini berakhir di sini. Zhu Dasan. Berhenti di situ. Lin Xiao, apa yang akan kita lakukan? Su Dasan dulu, bersama grup Bintang Merah. Aku akan menelepon Jiang Hongxing dan melihat apakah dia bisa menyelesaikan ini. Tak perlu. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan grup Bintang Merah. Aku didukung oleh konsorsium Jepang sekarang. Tak ada gunanya. Kepada siapa kau pergi? Konsorsium Jepang. Su Dasan, kau pengkhianat. Hahaha. Apa salahnya jadi pengkhianat? Selama itu membuat kalian berdua malu. Aku bersedia melakukan apa saja. Lin Xiao, aku tahu kau dendam pada Jepang. Aku kembali kali ini khusus untuk menghancurkanmu. Jangan lupa, bagaimana kau mempermalukanku. Zhu Dasan, kau yang salah duluan. Jangan coba memutarbalikkan fakta. Aku tak peduli. Pakaikan kostum ini padaku. Aku perlu berfoto. Zhu Dasan, kau ingin aku memakai ini? Jangan memaksa. Kau perempuan. Apa yang kau pura-pura di depanku? Sok malu ya?
Aku yakin kau sudah memakai pakaian seperti ini di depan Lin Xiao sampai kompang-campingkan. Kau, Ganti baju sekarang. Aku akan kembali untuk memeriksa. Jika kau menunda syuting, kau akan menanggung akibatnya. Lin Xiao, apa yang akan kita lakukan? Xin Xin tidak apa-apa. Karena Xu Desen didukung oleh grup Jepang. Dia pasti mengincarku. Jangan khawatir, kau akan segera berganti pakaian biasa. Serahkan sisanya padaku. Sutradara Jo, kapan Anda akan menjadikan saya bintang? Jangan khawatir. Setelah film kategori 3 ini selesai, pemeran utama wanita berikutnya adalah Ka. Hao, Sutradara Jo Anda yang terbaik. Malam ini, kau benar-benar tahu cara menangani pria. Xu Desan. Kami sudah berganti pakaian. Su Huixian, siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti ini? kurasa pakaian sebelumnya terlalu terbuka. Itu tidak cocok dengan karakter dalam drama. Su Huixin, kau pikir kau siapa? Kalau sutradara bilang cocok, ya cocok. Apa-apaan kau banyak bacot. Ganti sekarang. Jika kau berani menunda syuting, aku akan membuatmu menyesal. Jangan terburu-buru kalian berdua. Alasan aku di sini adalah untuk membahas kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Kenapa kau membawaku ke sini? Kak, kau akan segera tahu. Nyonya Yao. Lama tak jumpa. Wang Haonan. Apa yang kau lakukan di sini? Hei, jangan gegabah. Lihat ini apa? Ibu, Xiao Yi, selamatkan aku. Wang Haonan. Apa yang kau coba lakukan? Sederhana saja, aku ingin kau jadi CEO Grup Su dalam kapasitasmu sebagai CEO untuk menyerahkan Grup Su kepadaku. Itu tidak mungkin. Kau bisa melupakannya. Kalau begitu tunggu saja untuk mengantarkan jenazah orang tua bangka ini. Tidak. Berhenti. Lin Xiao, ngapain kau di sini? Yao San-san. Setiap gerak-gerikmu, aku tahu semua. Aku cuma nggak nyangka kau selicik ini. Demi Grup Su. Kau sampai tega menjadikan ibumu sendiri sebagai alat tawar. Dibandingkan dengan kekayaan besar Grup Su, aku tak peduli pada siapapun. Kau. Dasar anak durhaka. Diam, dasar tua bangka. Mending kau urus dirimu sendiri dulu. Shen Shen, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Omong kosong, cepat serahkan Grup Su. Sekarang juga. Kalau tidak kubunuh dia, jangan sakiti ibu. Akan kuberikan padamu. CEO Yao sungguh, anak yang berbakti. Cepat tanda tangani ini. Oke. Aku akan tanda tangan. Wang Haonan, kontraknya sudah kita tanda tangani. Bebaskan dia dulu. Diam. Kau mau dia matikan? Jangan gegabah. Aku bakal kasih. Grup Su, akhirnya jadi milikku. Wang Haonan, apa kau nggak tahu? Kalau perwakilan hukum Grup Su sebenarnya adalah Xing Xian. Apa maksudmu? Dengan kata lain, kontrak yang kau pegang ini cuma sah kalau Xing Xian yang tanda tangan. Kau menipuku. Aku nggak menipumu. Kau saja yang terlalu bodoh. Lin Xiao, tunggu saja kau. The film Ayo was pergi. translated and Kau narrated boleh by pergi. M Media. Tapi Yao San-san harus tetap di sini. Shen Shan, kau tetap di sini. Tuan Wang, bawa aku bersamamu. Dia takkan membiarkanku pergi. Itu perintah. Ibu, aku salah. Dasar anak tak tahu dibentuk. Kau masih berani memanggilku ibu. Akan kupukul kau sampai mati. Tolong mengingat usiaku yang masih muda dan hilafku sesaat. Bebaskan aku. Kakak, kita saudara-saudara. Demi keluarga kita, tolong ampuni aku. Berhentilah berpura-pura. Meninggalkan Jiangchen suatu hari. Apa maksudmu? Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada yang aneh darimu. Dan sekarang kau berkolusi dengan Wang Haonan. Menculik baby. Yao San-san yang asli tidak akan melakukan hal seperti itu. Layak disebut raja mata-mata. Daripada perempuan berdada besar tapi otak udang ini jauh lebih kuat. Aku CEO Grup Yanshen. Direktur utama. Shen Muqing. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Kau bukan Shen Shen. Baru kau sadari sekarang. Adikku sayang. Pertama kali aku melihatmu, kupikir kau perempuan berdada besar tapi otak udang. Sepertinya
Intuisiku cukup akurat. Kau, apa yang kau lakukan pada adikku? Dia terlalu malu untuk bertemu siapapun sekarang. Sudah kukuliti kulitnya dan kujahitkan ke wajahku. Tak disangka, cocok sekali. Hahaha. Yo Xiaoyi, coba sentuh aku. Apa? Shen-shenku. Ibu, Yo Xiaoyi, berani-beraninya kau menentangku. Ini akan jadi nasibmu. Jika kau berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu. Shen Muking, lepaskan dia. Lin Xiao, kita akan bertemu lagi. Kami menemukan Yao Shan memohon di Jepang dan telah mengirimnya ke rumah sakit. Shen. Saudari Xiaoye, jangan khawatir. Kami akan membawa Shen Muking ke pengadilan. Lin Xiao, aku ingin menghabisinya sendiri. Lin Xiao, kau yakin Shen Muqing dan yang lainnya akan ke sini? Mereka pasti akan datang. Saudari Xiaoye, Xingxin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Baiklah. Lin Xiao, bagaimana kau menemukan tempat ini? Bukan urusanmu. Lepaskan dia. Lin Xiao, kusarankan kau potong tanganmu sekarang. Atau kubunuh dia sekarang juga. Tunggu apa lagi? Potong tanganmu sekarang. Baiklah. Akan kulakukan. Shen Muking, lepaskan dia. Kalau tidak, akan kubunuh dia. Kau pikir aku peduli padanya? Shen Muking, aku atasanmu. Senior, kau cuma pemabuk tak berguna. Tanpa aku, kau sudah mati 800 kali. Kau, Lin Xiao, kusarankan kau potong tanganmu sekarang. Atau jalang ini akan mati. The Baiklah, film was translated and Sudah kau narrated putuskan? by M Media. akan kulakukan. maaf Tuan. Rencananya gagal. Dasar payah. Paman, Lin Xiao ini, dia punya beberapa keahlian. Ditambah lagi dia punya bantuan Jiang Hongxing. Aku sungguh sudah melakukan yang terbaik. Jian Hongxing adalah tanggung jawabku. Kau terus lakukan apapun untuk menjatuhkan Lin Xiao. Ya. Kolonel Wang, Hongxing, aku punya proyek yang kuinginkan kau ikuti. Bertanya-tanya, apakah kau tertarik? jika ini tentang mengkhianati negaraku, mengkhianati Xiaoge, aku tidak akan melakukannya. Kau memang keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Hongxing. Dia masih bernapas. Dokter, bagaimana keadaan kakakku? Kau membawanya ke sini tepat waktu. Dia sudah melewati masa kritis, tapi untuk sadar, mungkin butuh waktu. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan dia pingsan? Tekanan di lehernya. Sepertinya dia disekip. Bahkan tulang punggungnya terkompresi. Aku belum pernah melihat kekuatan cengkraman sekuat itu. Dicekik. Mengingat kemampuan Hongxing, tidak banyak orang di dunia yang bisa melukainya. Ditambah kekuatan cengkraman seperti itu, sepertinya Wang Lijiang telah bergerak. Siapkan orang-orangnya. Pertarungan besar akan datang. Lin Xiao, cepat kemari. Lihat, Ada apa ini? Ini adalah Bibi. untuk apa Bibi membutuhkan itu? Aku tidak tahu. Dia mengambil segelku? Ada yang tidak beres. Tuan Wang, aku membawa stempel pribadi putriku. Stempel pribadi. Kerja bagus. Jadi tentang hutang judiku? Bagian pertama dimaafkan,
Terima kasih Tuan Wan. Namun, ada sesuatu yang lain. Aku butuh bantuanmu. Ada apa? Selama kau tidak menagih utang budiku, jangan hanya bilang satu hal. Aku akan melakukan 10 hal untukmu. Kau sendiri yang bilang. Tuan Wang, apa yang kau lakukan? Ibu. Ibu ada apa? Xing Xin. Ibu tidak bisa bertemu siapapun lagi. Bangun. Wang Haonan, apa yang kau lakukan pada ibuku? Su Huixian. Ibumu sudah tua tapi dia masih cukup menggoda. Lebih menggoda daripada kebanyakan gadis muda. Kau binatang. Apel. Kau juga mau? Lepaskan aku. Wang Haonan, apa yang kau coba lakukan? Lakukan apa? Perusahaan Su sekarang milikku. Pergi dari sini. Wang Haonan, The film kenapa was kau tidak translated lihat baik-baik cap and ini? narrated by M Media. Lin Xiao, kembalikan stempelnya. Kami sudah tahu sejak lama tentang kau yang mencuri cap itu. Katakan padaku, kenapa kami menunggumu di sini? Aku tidak peduli kenapa. Kembalikan stempelnya. Berani kau memukulku? Kepala Wang tidak akan membiarkanmu lolos. Akhirnya kau ketahuan juga. Kau dan ketua Wangmu akan masuk penjara. Lin Xiao, kau menjebakku. Aku takkan membiarkanmu lolos. Hal pertama yang akan kulakukan saat keluar adalah membunuhmu. Kurasa kau takkan punya kesempatan, karena dengan kejahatanmu, kau akan membusuk di penjara. Lin Xiao, akan kubunuh kau. Tunggu saja kau. Beraninya kau menyentuh orangku. Bocah tengil Lin Xiao itu, cari mati. Keluarkan perintahnya. Aku pimpin timnya sendiri kali ini. Siapa kau? Bagaimana kau masuk ke sini? Cantik sekali. Sayang sekali. Kau salah orang. Xin Xin. Lin Xiao, kalau kau ingin menyelamatkan wanitamu, datanglah ke gedung kosong di kota timur. Bersiaplah. Wang Lijian telah tiba. Aku di sini. Sekarang lepaskan mereka. Tidak semudah itu. Minum teh dulu denganku. Kurasa, ini terakhir kalinya. Kita minum teh bersama. Maaf. Aku hanya minum teh dengan teman. Dulu kita bukan lagi. Kau dan keterus teranganmu. Masih terus terang seperti biasa. Terus terang. Lebih baik daripada kejam. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Aku ingin tahu. Kapan kau tahu itu aku? Aku sudah tahu sejak lama. Aku hanya tidak menyangka bahwa komandan yang kubesarkan secara pribadi ingin membunuhku, akan mencoba membunuhku. Justru karena kau dilatih langsung olehku. Aku menahan diri untuk menghabisimu. Tapi kau tidak menghargainya. Berkali-kali kau menggagalkan rencanaku. Kau menculik dua wanita tak berdaya. Tidakkah kau pikir kau kaji? Siapapun yang menghalangiku akan kau hancurkan. Wang Lijian, hentikan ini. Sebagai kepala biro keamanan, mengapa repot-repot dengan keluarga Su yang tidak berarti? Kau tidak tahu apa-apa. Keluarga Su hanyalah batu loncatanku. Jadi kau berkolusi dengan pembunuh bayaran Jepang dan menghabisi grup naga, lalu mati-matian mencoba membunuhku. Tepat. Grup naga yang kau pimpin memang tim paling cakap di biro keamanan. The Tapi film itu was tidak bisa translated kugunakan. and narrated by M Kenapa aku Media. harus mempertahankannya? Aku harus menghancurkannya. Wang Lijian, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Hari ini aku akan menggunakan kepala anjingmu sebagai persembahan untuk semua saudara kita yang gugur. Kau ingin membunuhku? Jangan lupa, aku yang melatihmu. Kau pikir aku akan menggunakan dua wanita biasa untuk mengancammu? Lepaskan mereka.
Xin Xin, kau baik-baik saja. Lin Xiao, lari. Jumlah mereka terlalu banyak. Kau tak bisa mengalahkan mereka. Bagaimana jika kau menambahkan aku? Jian Hongxing. Kau belum mati. Terima kasih padamu, Komandan Wan. Aku tidak mati. Kalian. Bajingan. Kalian berani menipuku. Wang Lijian, hentikan hayalanmu. Menyerahlah. Lin Xiao. Kata-kata itu. Seharusnya aku katakan padamu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, belum diputuskan. Xin Xin, pergi. Aku tidak akan pergi. Bahkan jika aku mati, aku tak akan terpisah darimu. Cukup, berhenti bermain-main jadi orang bodoh yang dimabuk cinta. Ayo, hadapi kematianmu. Hari ini, jangan ada yang bergerak. Aku sendiri yang akan bersihkan rumah ini. Lin Xiao,